Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Di sini dan dengan Kak Ulis di sini. Halo. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Kita harus memuji Tuhan dengan loncat-loncat, oke? Dengan happy. Oke? Sebelum itu, sebelum memuji Tuhan kita mau berdoa dulu. Siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami berlompat-lompat akan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hati kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu semua orang yang siap katakan memuji Tuhan, katakan amin. Oke, kita mau nyanyi apa nih Kak? Nyanyi I Got Love adik-adik. Tahu kan? Seperti minggu lalu. Oke, kita mau ada gerakannya ya. Jadi kita harus happy nih, kita harus berdiri dengan tegak, oke? Yuk, musik. Jesus is in my heart. Jesus is in my soul. Now that I am yours, your love is overflow. Katakan, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Katakan, I got love. Ingat ya? I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my S-E-A-R-T. I want love from Jesus Christ. Sekali lagi, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Know that I am yours. Your love is overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am yours.
menggerakkan hati kita untuk menyembah Dia. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Kau penuhi, untuk hati yang haus akan Engkau. Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Amin. Shikarara. Adik-adik kita berbahasa roh. Shikarara.
Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yeah, Jesus love me. Yeah, Jesus love me. Oh, yeah, Jesus love me. The Father tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yes. Yes, Jesus, thank you for loving us. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang sempurna. Yes. Thank you, Jesus. Tidak ada kata lain Tuhan selain thank you, Jesus. Because I know, because we are know, you are love me, God. Yes. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang besar atas kami. Thank you, Jesus. Dan setelah lagi kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman-Mu sebagai benih yang jatuh di hati tanah yang subur, Tuhan. Biarlah bertumbuh dengan buah yang lebat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang siap mendengar katakan firman, katakan amin. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama dengan Kodiki di sini. Wah, udah lama banget ya nggak ketemu adik-adik semua di sini. Gak kerasa loh adik-adik, ternyata udah lama banget Koko nggak ketemu dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik itu saya pause. Jadi pada hari ini Koko yang akan membawakan announcement atau pengumuman sebelum adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti service atau online service kita pada minggu ini. Nah, adik-adik apa saja ya pengumumannya? Nah, adik-adik sebelum Koko mengumumkan pengumumannya, hal pertama yang ingin Koko ingatkan buat adik semua, yaitu adik-adik jangan lupa ya untuk mengisi absensi secara online di kolom komentar dengan format adik-adik bisa menuliskan nama adik-adik tambah domisili adik-adik berada atau kota asal. Contohnya Kodiki dari Citra Raya. Oke adik-adik? Oke, terus setelah itu Koko punya pengumuman untuk adik-adik. Pengumumannya apa? Adik-adik, ada loh ternyata teman kita yang berulang tahun. Wow, yaitu Andrian pada tanggal 9 Mei. Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun buat Andrian. Selamat ulang tahun ya Andrian. Oke adik-adik, last, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Melly, mari kita bersama-sama mempersiapkan catatan, alat tulis, Alkitab, dan tentunya hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, itu saja yang pengen Koko sampaikan buat adik-adik semua di sini. Bye-bye. Enjoy the service adik-adik. See you. Hai adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan Tante Melly ya. Nah, apa kabar adik-adik? Tante berharap kabar kita semua luar biasa. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, sore hari ini Tante mau menceritakan cerita tentang Daud. Adik-adik pasti tahu siapa Daud, ya kan? Nah, Tante mau mengambil cerita tentang bagaimana Daud bersukacita di dalam Tuhan, adik-adik. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa sih si Daud ini? Ya. Nah, Daud adalah seorang anak dari Isai, adik-adik. Isai ini orang Bethlehem. Ya.
Daud ini orang yang biasa-biasa saja ya. Dia bukan tentara, bukan panglima ya. Tapi Daud ini hanyalah seorang gembala kambing domba ya. Tapi ya, walaupun dia seorang gembala ya, dia ini adalah seorang yang sangat istimewa adik-adik. Karena dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup yang taat sama Tuhan adik-adik. Ya. Nah, waktu itu adik-adik, ya, di saat semua orang Israel ketakutan menghadapi orang Filistin, ya, Daud dengan tubuh kecilnya yang hanya seorang gembala kambing domba ini ya berani bangkit untuk melawan raksasa dari Filistin itu. Ya, adik-adik tahu Goliat, ya kan? Nah, waktu itu bangsa Israel itu ketakutan ya. Tinggi banget Goliatnya. Bagaimana kita bisa menang gitu kan? Jadi ketakutan semuanya, nggak ada yang berani maju adik-adik. Ya, ketika Daud melihat orang Israel ini ketakutan, ya, nggak berani maju berperang, nggak berani maju melawan Goliat. Daudlah dengan tubuh kecilnya itu, seorang gembala muda pada waktu itu, justru berdiri, bangkit untuk melawan Goliat itu. Dan adik-adik tahu ya, Daud dengan kekuatan dan keberanian yang dari Tuhan, Daud akhirnya menang dalam pertempuran itu ya. Nah, pada hari itu juga Raja Saul akhirnya membawa Daud ya untuk mengikuti Raja Saul ya. Adik-adik tahu nggak, Daud maju berperang ya, dan Daud ini selalu berhasil kemanapun Raja Saul mengutusnya ya, sehingga Raja Saul ini akhirnya mengangkat Daud menjadi pemimpin para prajurit adik-adik. Nah adik-adik ya, ketika Raja Saul melihat bagaimana Daud berhasil dalam perang ya, dan membuat rakyat begitu menyukai Daud, membuat rakyat memuji-muji Daud ya, dari situ timbullah rasa iri hati di dalam hatinya Raja Saul ya. Raja Saul menjadi iri, menjadi dengki, marah, benci sama Daud. Kenapa? Karena dia merasa Daud sudah mengambil hati rakyat. Rakyat sangat menyukai Daud, rakyat sangat memuji, mengagung-agungkan Daud. Kenapa? Karena Daud selalu menang dan Tuhan menyertai Daud di dalam setiap pertempuran ya. Nah, jadi karena semakin lama semakin benci sama Daud ya, akhirnya Raja Saul ya di suatu hari itu mencoba membunuh Daud dengan tombaknya adik-adik. Dengan tombak di tangannya, dia mencoba menancap tombak itu kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud adik-adik. Tetapi Tuhan menyertai Daud sehingga Daud bisa mengelak dan bebas dari tombak itu ya. Nah, melihat Daud lolos dari tombaknya ya, Raja Saul menjadi takut melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud ya. Tapi nggak puas adik-adik, Raja Saul masih belum puas ya. Dia karena rasa iri di dalam hatinya begitu besar ya, dia terus membuat rencana lain dengan maksud membuat Daud ini terbunuh adik-adik ya. Nah, dia membuat rencana dengan mengangkat Daud menjadi kepala dari pasukan 1000 ya, sehingga Daud itu berada di depan dalam segala gerakan tentara ya. Jadi adik-adik bayangin ya, di pertempuran hebat ya, Daud ditempatkan di barisan paling terdepan ya. Nah, Raja Saul berharap dengan menempatkan Daud di bagian terdepan ya, tentunya itu akan membuat Daud terbunuh di medan perang ya, sehingga dia tidak perlu lagi membunuh Daud dengan tangannya sendiri ya. Karena sesungguhnya dalam hati Raja Saul dia tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Jadi sebenarnya dia sendiri takut untuk membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Makanya dia membuat rencana apapun untuk membuat Daud terbunuh adik-adik ya. Nah, tapi lagi-lagi Daud tuh selamat dalam segala
pertempuran, dalam segala gerakan tentara di medan perang, adik-adik. Ya, nah, kebencian Raja Saul, ya, membuat Raja Saul belum nyerah juga, adik-adik. Ya, belum nyerah juga. Ya, dia berusaha terus mencari rencana ya untuk membunuh. Bagaimana ya supaya Daud ini terbunuh ya? Saya sangat benci gitu. Saya sangat benci bagaimana supaya Daud ini terbunuh. Dia terus memikirkan berbagai macam cara, adik-adik. Ya, berkali-kali raja merencanakan serangan terhadap Daud, ya, tapi tetap tidak berhasil. Ya, sampai pada akhirnya Daud harus melarikan diri, ya, karena Saul menyerang dia lagi dengan tombaknya. Ya, nah, setelah Daud melarikan diri dan luput, adik-adik, ya, waktu itu sampailah Daud kepada Samuel. Adik-adik tahu ya, Samuel ya. Nah, waktu itu Samuel ada di Rama, ya, dan Daud memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan oleh Raja Saul. Nah, kemudian pergilah Daud bersama dengan Samuel dan mereka tinggal di Nair. Raja Saul mendengar kabar bahwa Daud tuh ada di Nair. Nah, Saul terus mengincar sampai ke Nair, adik-adik. Dia berusaha membunuh Daud, adik-adik. Ya, tapi Daud lagi-lagi lolos. Ya, Daud berhasil menyelamatkan diri lagi, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, ada hal yang menakjubkan di sini. Pada saat Daud kabur dari Raja Saul, ya, Alkitab tidak mencatat Daud meratapi nasibnya. Ya, Daud tidak menjadi putus asa, ya, karena diincar dan akan dibunuh. Okay. Nah, Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Daud bahkan tidak memilih untuk kecewa dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling disakiti, adik-adik. Ya, Daud tidak meratap ya seolah-olah ya, aduh, saya ini orang yang sangat malang sekali, udah setia sama raja, saya sudah selalu menang dalam pertempuran, tetapi kenapa raja berbuat seperti itu kepadaku? Aduh, hidupku malang sekali, untuk apa aku hidup? Aku ini orang yang sangat kasihan, aku sangat malang. Kenapa ini menimpa aku, gitu kan? Si Daud ini nggak seperti itu, adik-adik. Ya, dia nggak meratapi nasibnya, dia nggak mengasihani diri sendiri, dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang paling disakiti, adik-adik. Ya, nah, bahkan ya Daud ini tidak membiarkan emosi menguasainya dan berpikir untuk balas dendam, adik-adik. Kenapa sih Daud bisa seperti ini? Ya kan, kita aja kadang kalau misalnya kena masalah gitu kan, kita aja kadang kalau misalnya dimarahi, kita sedih, kita merasa papa mama gak sayang sama aku, selalu aku yang dimarahi, ya kan? Nah, tapi Daud gak seperti itu loh, adik-adik. Ya, nah, kenapa sih kok Daud bisa gitu loh menghadapi masalah seperti ini, ya kan, diincar terus dari satu tempat ke tempat lain, ya kan, mau dibunuh, ya kan, tapi Daud masih bisa menghadapinya gitu, ya. Nah, karena Daud adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya, adik-adik. Sehingga dia tuh memiliki kasih dan sukacita dari Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada, adik-adik. Amin, adik-adik. Nah, Alkitab mencatat, adik-adik, Daud bahkan tidak membunuh Raja Saul, padahal Daud memiliki kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Raja Saul. Ya. Walaupun Raja Saul sudah sangat jahat sama Daud, berusaha membunuh Daud ya, berkali-kali ya, mengejar terus-menerus untuk membunuh Daud ya. Tapi Daud tidak membiarkan emosinya menguasainya untuk membunuh Saul, adik-adik. Ya. Nah, kita coba buka firman Tuhan di 1 Samuel 24 ya.
adik-adik, Tante bacakan dari ayat 3 sampai 8 ya. Kita lihat di sini kesempatan yang baik untuk Daud membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan itu. Nah, 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8 ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung Batu Kambing Hutan. Ya. Nah, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Jadi adik-adik waktu itu Raja Saul itu buang air besar ya. Nah itu kan si Daud ini kan di belakang, dari belakangnya ya. Nah harusnya dengan mudah Daud bisa membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak lakukan. Bahkan dia mencegah orang-orangnya untuk membunuh Saul ya adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak ya, ketika Raja Saul mengetahui Daud tidak membunuhnya ya, walaupun Daud memiliki kesempatan itu ya, akhirnya Raja Saul menangis adik-adik. Dia berkata kepada Daud ya, "Engkau lebih benar daripada aku ya, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu," kata Raja Saul adik-adik. Nah terus Raja Saul berkata lagi kepada Daud, "Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku," kata Raja Saul ya. Nah, apabila seseorang mendapat musuhnya, masa dilepaskannya dan dia berjalan dengan selamat gitu. Kalau misalnya Tuhan menyerahkan musuh ke dalam tanganmu, masa engkau melepaskannya gitu kan. Nah, kemudian Raja Saul berkata, "Kiranya Tuhan membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini." Jadi Raja Saul ini terharu adik-adik melihat bagaimana Daud ya tidak membunuh dia, padahal dia sudah jahat kepada Daud. Ya, kita lihat di sini luar biasa hatinya Daud adik-adik ya. Raja Saul sudah mengincar dia dari satu tempat ke tempat lain ya. Dia berusaha melarikan diri dari Saul ya. Tapi di saat punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud justru membiarkan dia tetap hidup. Ya, tidak membiarkan emosi menguasai dia untuk membalas dendam adik-adik. Ya, nah, Tante mau bilang, kita juga bisa loh mengalami kasih dari Tuhan seperti apa yang dialami Daud adik-adik. Ya, kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, itu akan mengalami kasih Tuhan dan sukacita yang penuh dan kekal adik-adik. Sama seperti Daud ini, ya, karena dia mengalami kasih Tuhan, karena dia mengalami sukacita dari Tuhan, sehingga dia bisa mengampuni Saul ini, ya, dia bisa menghadapi Saul ini, ya, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya adik-adik. Ya, kita buka satu firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 11 adik-adik. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Nah, adik-adik lihat di sini di garis bawahi ya. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ketika sukacita dari Tuhan ada dalam hati kita, maka sukacita kita ya akan menjadi penuh seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adik-adik. Ya. Kita bisa melihat bagaimana hidup Daud yang
penuh dengan sukacita ya. Daud sangat suka memuji dan bermazmur bagi Tuhan adik-adik ya. Bahkan Daud karena bersukacita dia sampai menari-nari di hadapan Tuhan adik-adik. Adik-adik tahu ceritanya waktu Daud menari-nari di hadapan Tuhan saking bersukacitanya dia ya. Kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 5. Ya, 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Amin adik-adik. Nah, kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 14. Ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Ya. Nah, bahkan di ayat 16 adik-adik dikatakan Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Wow, sukacita sekali hidupnya Daud ya adik-adik ya. Nah, berbicara tentang loncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan adik-adik, Tante punya satu cerita yang agak lucu ya. Nah, Tante tuh punya teman adik-adik ya. Jadi teman Tante ini dulu sebelum bertobat dibawa ke gereja. Waktu pujian penyembahan dia melihat katanya ada kakek-kakek ya, bapak-bapak yang udah agak tua gitu ya. Itu memuji Tuhan sampai jingkrak-jingkrak, loncat-loncat gitu kan. Terus dia tuh karena dia belum bertobat, dia belum kenal Tuhan, dia lihat bapak-bapak ini loncat-loncat begitu, dia kayak ngejek dalam hati gitu loh. Ah, ini bapak-bapak udah tua kok muji Tuhan sampai jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, kalau jatuh gimana gitu kan. Nah, dia nih nggak ngerti adik-adik apa yang dinamakan sukacita gitu kan. Dia tuh kayak komplain dalam hati, kok udah tua muji Tuhan sampai nari-nari, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak gitu kan. Nah, waktu dia bertobat lahir baru, waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adik-adik. Nah, waktu dia memuji Tuhan, dia baru mengerti bagaimana hatinya dikuasai dengan sukacita dari Tuhan, sehingga dia tuh nggak tahan kalau nggak loncat saat memuji adik-adik. Dari situ dia baru tahu, oh pantas itu bapak-bapak tua muji Tuhan sampai loncat-loncat. Ternyata itu sukacita dari Tuhan, ya. Nah, dari situ dia baru tahu, wow, luar biasa sekali sukacita dari Tuhan. Bahkan di saat kita mau memuji Tuhan, kita nggak bisa menahan diri kita untuk tidak loncat, tidak nari bagi Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, itu Tante masih ingat banget itu cerita temannya Tante waktu itu ya. Bahkan sampai sekarang dia kadang masih ungkit-ungkit gitu. Dia kayaknya dia selalu bilang, aduh aku dulu sampai ngejek dalam hati gitu kan, lihat orang nari-nari di hadapan Tuhan gitu kan. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia baru tahu bahwa itu yang dikatakan sukacita dari Tuhan gitu adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik kita kembali lagi ke kisah Daud ya. Jadi sama halnya ya, saat Daud melarikan diri dari Saul ya, Tuhan memberikan penghiburan, sukacita kepada Daud ya, yang membuat Daud menjadi berani, kuat dalam pencobaan ya, tidak mengasihani diri sendiri, tidak mudah putus asa ya, dan akhirnya Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya ya, dan Tuhan gantikan segala penderitaan yang Daud alami dengan sukacita ya. Nah, kita bisa menerapkan karakter ini dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Di saat kita dalam masalah, di saat kita dikecewakan ya, kita jangan mudah marah. Kita jangan tersulut emosi adik-adik ya. Jangan mudah putus asa ya. Tapi kita bisa memilih untuk terus berkomunikasi sama Tuhan, kita bisa terus memuji Tuhan, kita bisa bermazmur bagi Tuhan adik-adik ya. Kita nggak boleh mengasihani diri sendiri di saat kita memiliki masalah ya. Contoh, di saat kita berbuat salah terus kita dimarahi ya, terus kita merasa, aduh, aku nih nggak disayangi, aku nggak dikasihi, papa mama selalu salahin aku, papa mama selalu marahin aku, apa-apa aku yang salah, papa yang aku salah ya. Selalu sayangnya sama dedek, gak pernah sayang sama aku ya. Mengasihani diri sendiri, nangis sendiri gitu ya, merasa semuanya gak sayang sama aku, selalu marah-marahin aku ya kan. Nah, jadi
adik-adik tahu nggak? Dengan mengasihani diri sendiri seperti itu, adik-adik itu membuka celah untuk kecewa. Ya, itu tidak akan membantu adik-adik keluar dari masalah adik-adik. Itu hanya akan membuat adik-adik itu hanya mengasihani diri sendiri, merasa adik-adik paling disakiti, dan akhirnya adik-adik menjadi kecewa dan terpuruk dalam masalah adik-adik. Ya, nah, tahukah adik-adik, kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, ya, kita ini nggak sendiri lagi adik-adik. Tetapi kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Ya, kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Ya, kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan. Ya, kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, saat kita memilih untuk melihat kepada Tuhan, kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan, adik-adik. Ya. Nah, saat kita menghadapi masalah kita dengan hati yang bersukacita, ya, tahukah adik-adik, ya, kita akan bisa melihat hal-hal baik dari masalah yang kita hadapi. Ya, kita menjadi bisa berpikir dengan tenang, melihat kebaikan dari segala hal. Kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan melimpah-limpah untuk kita. Ya, di saat kita dimarahi papa mama, ya, jika kita menghadapi dengan sukacita dan bukan mengasihani diri sendiri, tahukah adik-adik, itu justru akan membentuk adik-adik menjadi pribadi yang luar biasa. Di saat kita dimarahi, kalau kita hadapi dengan sukacita, kita akan mulai berpikir dengan tenang. Oh iya ya, aku tadi salahnya di sini, makanya papa mama marah. Oh, berarti ke depan aku harus menjadi lebih baik. Oh, ini membantu aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Adik-adik malah justru bisa bertumbuh dari situ, bertumbuh dari masalah adik-adik. Di saat adik-adik menghadapi masalah dengan sukacita, dengan berpikir yang tenang, ya adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik menghadapi masalah dengan mengasihani diri sendiri, semuanya nggak sayang sama aku ini nggak dikasihi, aku selalu dimarahi, ya, itu justru membuat adik-adik semakin terpuruk di situ dan adik-adik tidak akan bisa bertumbuh, ya. Nah, adik-adik tahu, ya, Daud adalah tokoh yang dikenal sangat banyak bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan. Ya, Daud adalah orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, itulah kenapa hidup Daud begitu penuh dengan kemenangan. Ya, adik-adik mau seperti Daud? Adik-adik mau mengalami kasih dan sukacita dalam hidup adik-adik? Amin adik-adik. Tante mau berdoa untuk adik-adik semua di sini ya. Ya, oke. Mari kita berdoa adik-adik. Ya, Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh mengalami kasih-Mu, kami boleh mengalami sukacita dari Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau membanjiri kami dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk sukacita-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik-adik. Halo adik-adik semua, balik lagi dengan kami Eva di sini. Kali ini kita akan masuk ke activity dari minggu ini. Apa aja pertanyaannya? Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa Daud dapat menang ketika melawan Goliat. Jelaskan mengapa Daud dapat menang ketika melawan Goliat. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Saul iri hati kepada Daud? Apa
yang membuat Saul iri hati kepada Daud? Nah, itu tadi adik-adik beberapa pertanyaan dari aktiviti minggu ini. Jangan lupa ya untuk foto jawaban adik-adik kalau kirim ke Google Classroom. Segitu dulu dari kakak, see you next week. Bye-bye! Bahan-bahan yang adik-adik perlukan ada kertas HVS, lalu krayon dan alat tulis. Lalu adik-adik butuh gunting dan lakban, serta adik-adik butuh benang. Ini boleh benang apa aja, warna apa aja ya. Langkah awal-awal adik-adik lipat kertasnya menjadi dua seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik gunting dari ujung sini melengkung ke atas. Nanti hasilnya akan menjadi bentuk hati atau love. Nah, ini contoh hasilnya. Kita buat 6 atau 5 ya adik-adik. Lalu adik-adik boleh warnain dan satu hatinya ditulis I am loved by Jesus. Kalau sudah pakai benang yang tadi adik-adik ukur, ini kita mau bikin kalung ya adik-adik. Kalau sudah, ambil lakban yang tadi, lalu adik-adik tempel seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga gambar hati yang adik-adik buat itu selesai semua ditempel ya adik-adik. Nah, ukurannya itu tergantung panjang yang adik-adik mau. Jadi, semakin panjang, semakin kita butuh banyak gambar hati. Nah, ini ujungnya diikat ya adik-adik. Kalau sudah, tempelkan lagi hati yang berwarna-warni itu ya adik-adik. Nah, ini tampak belakangnya. Adik-adik juga boleh pakai double tape ya adik-adik. Nah, ini tampak depannya dan sudah selesai. Jangan lupa dibuat dan kirimkan ke Kak Kerin. Sampai berjumpa di aktiviti minggu depan. Bye semuanya, God bless you. Adik-adik Little Disciples, kembali ke ayat hafalan hari ini. Nah, ayat hafalan ini kita ambil dari Roma 12 ayat 12. Oke, kita mulai ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, mudah ya adik-adik. Kalau sudah, jangan lupa di-upload di Google Classroom ya. Sampai jumpa di minggu depan. Halo adik-adik. Ya, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti online service kita pada minggu ini? Saya. Oke adik-adik. Nah, kita sudah sampai nih di akhir online service kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu, Koko ingin mengingatkan buat adik-adik semua di sini, untuk adik-adik semua di sini jangan lupa ya untuk mengisi absensi secara online dengan format nama adik-adik ditambah domisili adik-adik berada. Contohnya seperti yang sudah pernah Koko terangkan di awal, yaitu nama adik-adik ditambah domisili adik-adik berada. Contohnya Kodiki dari Citra Air. Oke adik-adik semuanya? Oke. Nah adik-adik semuanya, Koko ada beberapa hal yang pengen Koko sampaikan sebelum kita menutup online service kita pada minggu ini. Nah adik-adik, momen yang pertama, kita akan ada doa revival pada hari Rabu, tanggal 11 Mei, pada jam 7.30 malam. Nah adik-adik, mari kita semua bersama-sama berdoa ya adik-adik. Nah, pengumuman yang terakhir, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah melaksanakan atau melakukan activity yang telah diberikan oleh kakak-kakak Little Disciples, adik-adik bisa kirimkan di Google Classroom Little Disciples. Kode kelasnya akan Koko terangkan sebagai berikut. Nah, itulah adik-adik
beberapa hal yang pengen Koko sampaikan buat adik-adik sebelum kita menutup online service kita pada minggu ini. Jadi itu saja yang pengen Koko sampaikan. See you next time. God bless you and happy Sunday. Bye-bye. God bless you adik-adik semuanya.